Pikiran Anda adalah sumber atau energi kekuatan untuk meng-create atau menciptakan kekayaan Anda. Karena itu, untuk segala sesuatu yang Anda lakukan, gunakan pikiran Anda dengan baik, secara tepat, dan penuh tanggung jawab. Kita akan membahas tentang tema cryptocurrency, jangan lakukan hal ini. Kita disclaimer terlebih dahulu bahwa konten ini tidak dihadirkan ke publik dalam rangka memberikan rekomendasi profesional kepada teman-teman untuk melakukan atau terlibat dalam proses trading cryptocurrency, atau juga menyarankan Anda untuk keluar dari marketplace cryptocurrency atau menetap di sana dalam jangka waktu yang panjang. Semata-mata bahwa channel ini, konten ini dalam rangka untuk memberikan perspektif edukatif buat Anda untuk memberikan pertimbangan tersendiri, sehingga ketika Anda memutuskan masuk, menetap, dan keluar dari marketplace, itu semua adalah keputusan terbaik yang Anda buat untuk kepentingan Anda. Ya, ketika teman-teman masuk di dalam konteks cryptocurrency, trading cryptocurrency, tentu semua teman-teman sudah paham bahwa ini adalah salah satu komoditas perdagangan atau transaksi yang sangat berisiko tinggi, yang sangat spekulatif, yang memiliki trend line up dan down yang sangat cepat sekali, yang boleh dikata ketika Anda memahami analisis teknikal, analisis fundamental, itu tidak menjamin bahwa Anda akan sukses di pasar cryptocurrency. Nah, untuk memperkecil resiko yang Anda akan hadapi dalam trading cryptocurrency ini, maka yang perlu Anda harus lakukan adalah Anda tidak masuk ke dalam sebuah pasar dengan emosi-emosi yang negatif, dengan tujuan-tujuan yang tidak Anda periksa motif-motifnya terlebih dahulu. Jadi harus ada alasan-alasan yang kuat, ya, good reason, ya. Jadi alasan yang sangat kuat mengapa Anda harus terlibat dalam trading cryptocurrency. Hal-hal yang harus dihindari, kita fokus pada hal-hal yang harus dihindari ketika Anda melakukan trading itu adalah, yang pertama adalah hindarilah emosi, ya, ingin menjadi orang yang mau menunjukkan kepada dunia bahwa Anda adalah salah seorang pribadi yang bisa kaya raya. Ya, sejatinya kalau Anda memiliki kehidupan ini, Anda sebenarnya sudah kaya, ya, sehingga Anda tidak membutuhkan sejumlah uang untuk mengkonfirmasi atau meneguhkan status sosial atau status kekayaan, ketajiran Anda. Nah, itu yang pertama. Jadi jangan meniatkan melakukan trading, transaksi trading itu dalam rangka untuk mau menunjukkan kepada orang-orang bahwa Anda kaya dan seterusnya, ya. Begitu juga ketika Anda mau melakukan proses trading ini, hindarilah berpikir bahwa Anda open posisi hari ini dan kemudian besok Anda close taking profit atau mengambil keuntungan dan Anda kemudian kaya raya. Saya kira itu sesuatu yang jauh dari nalar yang sehat, yang normal. Sejatinya kekayaan itu membutuhkan usia, ya. Artinya ada usia yang panjang, ada proses yang berliku-liku, naik turun gunung, lembah, bukit, dan seterusnya, ya, bahkan melompat jurang untuk mencapai kekayaan itu. Jadi tidak ada kekayaan itu yang diperoleh secara kekayaan finansial diperoleh dengan secara yang sifatnya hanya klik, ya. Ya, walaupun ada orang yang berpikir di luar sana orang dapat melakukan itu dengan hanya melakukan klik-klik. Tetapi di balik itu semua, untuk bisa melakukan klik-klik itu, dia tetap juga menempuh sebuah proses yang alami, sebagaimana rahasia umum, ya. Nah, teman-teman sekalian, ketika kita berbicara tentang kekayaan, kita ingat kisah tentang Rara Jonggrang atau Roro Jonggrang terkait dengan Candi Sewu, ya. Candi Seribu, pembangunan Candi Seribu yang dituntut oleh Roro Jonggrang ketika ada Pangeran Seberang yang telah membunuh ayahnya untuk mempersunting dia, sehingga dia mencari akal bagaimana niatan ini bisa dia putuskan, pernikahan itu batal terjadi, sehingga dia mempersyaratkan untuk dua hal, ya. Yang pertama adalah membangun lubang yang sangat dalam, dan yang kedua adalah membangun Candi Seribu itu dalam satu malam. Dan kisahnya
disimpulkan bahwa pangeran itu tidak berhasil sekalipun menggunakan jin, dedemit dan sebagainya untuk membantu dia. Dia hanya bisa membangun 999 dan kemudian oleh karena murka pangeran itu karena disiasati oleh Roro Jonggrang, maka ia mengutuk Roro Jonggrang itu menjadi pengganti candi yang ke-1000 itu. Artinya apa moral ini kalau kisah ini kita pakai dalam konteks transaksi cryptocurrency, bahwa Anda tidak bisa sekali lagi simsalabim kaya dalam satu malam, dalam satu open position dan seterusnya ya. Jadi hindari mental-mental pikiran-pikiran yang ingin kaya secepat-cepatnya atau selekas-lekasnya. Yang kedua, ketika kita berbicara tentang trading cryptocurrency, sekali lagi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa cryptocurrency itu adalah satu transaksi yang sifatnya mengandung resiko yang sangat tinggi, di mana nilai dari sebuah kripto itu ya mengalami turbulensi, mengalami turun naik atau harga-harga yang tidak stabil ya. Jadi kebanyakan koin yang ada di dalam cryptocurrency itu adalah koin-koin yang unstable ya, jadi tidak stabil. Nah, ketika realitas atau kenyataan ini teman-teman sudah ketahui, maka ya boleh dikatakan hindari untuk masuk dalam pasar trading dengan berhutang ya, berhutang. Jangan sekali-kali menggunakan modal atau aset, value aset Anda dari sumber hutang, apakah itu dari teman, dari orang tua, dari siapa saja, apalagi menggunakan kartu kredit ya dan seterusnya. Ya, ini sesuatu pinjaman-pinjaman yang seperti ini adalah sesuatu yang membahayakan kalau Anda menggunakannya sebagai modal untuk bertransaksi. Sekali lagi bahwa hutang itu adalah membeli sesuatu yang sebenarnya kenyataannya faktor kepastiannya itu sangat relatif ya, bisa iya dan bisa tidak. Ketika Anda menjanjikan kepada orang lain, misalkan Anda meminjam dananya dan kemudian menjanjikan keuntungan 5% dan sebagainya pada tempo waktu tertentu, dan pada waktunya Anda menerima kenyataan yang berbeda, tentu itu akan menjadi urusan yang repot bagi Anda, urusan yang akan merepotkan diri Anda ya. Jadi sekali lagi, never ya, jangan pernah berhutang. Ketika Anda melakukan transaksi cryptocurrency di marketplace manapun yang ada, tentu sekali lagi kita sangat berharap teman-teman memperhatikan faktor di mana Anda tidak ya melakukan membarterkan kehidupan Anda secara total ya, semuanya itu ke dalam curahan perhatian terhadap aktivitas pasar. Ini nanti akan ada unsur kecanduan bagi Anda, sehingga Anda bisa mengabaikan waktu-waktu yang lain, aktivitas-aktivitas yang lain yang harus Anda lakukan. Karena itu, untuk membekali diri Anda terhadap hal seperti ini, Anda harus memahami tentang paling tidak 3 kategori besar ya, tentang para trader-trader atau bagaimana mekanisme cara Anda melakukan trading. Apakah Anda melakukan apa yang disebut dengan daily trading atau trading harian ya, atau kemudian swing trading, di mana Anda menginvestasikan transaksi Anda pada hitungan hari, minggu dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah long invest ya. Jadi investasi jangka panjang yang memakan waktu tahunan ya. Jadi ini Anda perlu memahami dengan baik bahwa tuntutan-tuntutan dari ketiga jenis trading yang ada ini akan berakibat pada apa yang disebut dengan ekonomi waktu atau ekonomi kehidupan Anda. Ya, tidak ada gunanya Anda memenangkan transaksi di pasar sementara Anda kehilangan dimensi sosial atau relasi-relasi Anda dengan teman, dengan keluarga dan sebagainya, bahkan waktu istirahat Anda, waktu olahraga Anda, waktu makan Anda, waktu Anda belajar, mengkapitalisasi knowledge Anda, pengetahuan Anda, menambah ilmu Anda, ya hilang semua gara-gara Anda hanya tahu melakukan aktivitas yang disebut dengan daily trading ya. Padahal Anda adalah orang-orang yang sebenarnya memiliki pekerjaan utama ya. Daily trading itu hanya cocok bagi orang-orang yang memang sudah menjadikan trading itu sebagai pekerjaan utama ya. Jadi kalau Anda adalah orang yang sifatnya sudah punya pekerjaan yang utama, maka
saya kira sesekali boleh melakukan daily trading, tetapi jauh lebih baik Anda melakukan swing trading atau long invest. Itu sesuatu yang lebih kompatibel atau lebih cocok ya. Nah, berikut ketika Anda melakukan trading ya, perlu diperhatikan bahwa ya, ketika Anda memperoleh hasil, ya, Anda profit dalam suatu pasar trading dalam jumlah yang cukup baik, maka yang perlu Anda lakukan adalah menjawab pertanyaan, ya, Anda apakan uang itu, ya? Apakah Anda lakukan kapitalisasi, artinya Anda menambah modal untuk terus mendapatkan profit yang jauh lebih baik, atau kemudian yang harus Anda lakukan adalah bagaimana membelanjakan hasil itu untuk kepentingan-kepentingan yang akan memberikan nilai pengembalian yang jauh lebih baik lagi, ya. Misalkan Anda belikan aset-aset, ya, atau yang biasa disebut dengan diversifikasi usaha. Anda menggunakan itu sebagai modal lagi untuk membeli aset-aset tertentu, ya. Anda gunakan itu untuk membeli sesuatu yang prinsipnya sekali lagi tidak bertentangan pada kaidah-kaidah etik normatif, ya, kaidah-kaidah kebaikan dalam hidup Anda, sehingga sekali lagi bahwa untuk apa uang, untuk apa profit yang Anda terima itu akan menentukan masa depan Anda baik di dalam trading maupun di luar trading. Ya, jadi teman-teman, yang ketiga yang saya ingin sampaikan adalah ini saya sedikit agak berbeda ya dengan pada kebanyakan orang-orang, bahwa hindari menggunakan hasil trading Anda itu untuk dipamerkan, ya. Ini sesuatu yang menurut saya bukan saya tidak setuju terkait dengan hal itu, ya, sah-sah saja. Saya secara pribadi suka lihat orang yang sejahtera, senang lihat orang yang bisa menikmati kehidupan itu dengan ini. Tetapi sekali lagi bahwa kebahagiaan dalam konteks yang berkaitan dengan sisi finansial atau kekayaan itu bukanlah persoalan Anda bisa memamerkan hal-hal itu dulu baru kemudian Anda bahagia. Kebahagiaan itu datang terlebih dahulu, orang bahagia, dan kemudian baru dia menunjukkan yang dimaksud dengan bahagia itu seperti apa, ya. Jadi tidak perlu harus di itu. Mengapa ini penting, teman-teman? Karena ketika Anda memamerkan hasil-hasil transaksi Anda dengan berbagai macam simbol-simbol kemewahan itu, materialisme, maka sekali lagi bahwa itu tidak serta-merta akan memberikan penguatan nilai positif bagi kehidupan Anda secara pribadi. Itu bisa saja akan berbalik sebaliknya, ya. Niat Anda adalah memotivasi orang lain untuk bisa ikut seperti Anda, tetapi pada sisi lain ada orang yang tidak beruntung, yang kemudian secara mental belum siap untuk memahami, bahkan itu dipandang sebuah kontradiktif, ya, terhadap berlawanan dengan impian-impian mereka yang belum terkabulkan atau terpenuhi. Nah, begitu juga ketika Anda melakukan proses pamer itu, mohon maaf, yang saya maksudkan adalah menunjukkan itu di depan publik secara berlebihan, ya, secara berlebihan itu akan berpotensi akan memendekkan, ya, ruang atau menyempitkan ruang privasi Anda. Mengapa demikian? Karena automatically bahwa banyak pengagum Anda, banyak orang yang akan kemudian berusaha untuk mendekati Anda, banyak orang yang berusaha mengakseskan diri bukan hanya pribadi Anda, tetapi kepada sumber-sumber daya finansial Anda, ya. Bahkan secara negatif, ya, ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang pikirannya sangat kriminal terhadap diri harta itu. Jadi banyak orang yang akan menginginkan. Jadi akan banyak lebah-lebah yang kemudian akan terbang di sekitar bunga, ya. Akan banyak semut-semut yang akan mendatangi remah-remah atau gula yang berceceran. Ya, tentu, ya, tujuan dari Anda melakukan satu trading itu adalah untuk menghadirkan satu peningkatan kualitas kehidupan yang jauh lebih baik lagi, bukan sebaliknya, ya. Di dunia ini banyak sekali orang-orang yang kita tidak tahu bahwa mereka memiliki kapital atau memiliki sumber-sumber kekayaan yang sangat fantastis, tetapi memiliki gaya hidup yang normal, ya. Nah, tentu sekali lagi tujuannya adalah membuat Anda
bahagia. Tujuan adalah membuat Anda sejahtera, tujuan adalah membuat bahwa Anda dapat menikmati, ya, membagikan hasil-hasil dari usaha-usaha dalam konteks apapun, dalam bidang-bidang usaha apapun termasuk cryptocurrency ini, sebagai bukan satu-satunya tujuan hidup, ya, tetapi bagian yang melengkapi, yang memperkuat, ya, tujuan kehidupan teman-teman. Sekali lagi, ya, konten ini adalah konten edukatif dan memotivasi Anda untuk mencapai impian Anda yang terbaik. Salam hebat dan salam trio, saya Mel Barat.